Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen share ke kalian gimana cara membuat REST API menggunakan tab ORM. Jadi pertama-tama kalian harus cek dulu kalian udah ada Node atau belum. Di sini Node.js ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya di dalam komputer kalian udah atau laptop kalian udah ada Node atau belum, kalian bisa ketikkan Node minus version kayak gini. Terus kalian bisa cek juga npm-nya di sini ya, kayak gini. Nah, ini berarti kalian udah ada ya, udah ada semuanya di sini. Terus kalian juga membutuhkan docker di sini. Berarti kalian harus ada docker ya di sini, docker compose docker gitu. Kalian bisa lihat di dokumentasinya docker. Terus kemudian kalian sign in atau kalian ke docker ini, kemudian kalian get started juga bisa. Kalian download di sini, kalian bisa download. Nah, di sini kalian bisa download. Kalau misalnya pakai Windows, kalian bisa download pakai ini. Terus kalau pakai Apple bisa kayak gini. Kalau misalnya pakai Apple itu kalian bisa cek di sini ya. Udah, kalau udah, terus kemudian kalian ke Node.js. Kalau misalnya kalian belum install Node.js ya, kalian bisa ke Node.js. Nah, ini kemudian klik aja dulu. Dan kalian bisa download Node.js-nya secara manual atau kalian bisa pakai nvm. Kalian bisa pakai nvm. Cara instalasinya aku pernah bikin tulisannya ya. Jadi kalian bisa ikuti di tulisanku di bio. Instalasinya kayak gini, atau kalian bisa ikuti step-stepnya kayak gini. Cuma kalian harus lihat di sini ada koreksinya ya, kalau misalnya pakai bash atau pakai JSH gitu. Terus docker udah, Node.js udah. Paling sama satu lagi Postman ya, Postman. Jadi kalian install aja Postman gitu. Kalian bisa lihat di sini ada Postman. Kalian bisa download Postman-nya pakai sistem operasi di laptop kalian. Kalau aku pakai Mac, download pakai Mac itu cara instalasinya gampang. Kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya aja dari semuanya kalau udah ke install itu. Kemudian kalian ke tab ORM. Jadi tab ORM itu bisa kalian install dengan dua cara ya. Kalian bisa pakai instalasi di sini ada ya, instalasi pakai cara cepat atau pakai cara yang kayak gini. Install di dokumentasinya ada installation gitu. Jadi untuk kali ini aku pengen share ke kalian itu yang pakai quick startnya. Jadi quick startnya itu kalian nggak perlu mikirin gimana caranya buat package JSON-nya, terus gimana membuat TS config-nya gitu. Nggak usah kalian pikirkan, tinggal di sini udah dibuatkan otomatis sama tab ORM sendiri. Jadi kalian cukup ya ikuti perintah ini, kemudian kalian ikuti perintah tab ORM init gitu, minus name, kemudian nama project kalian mau kasih nama apa gitu, kemudian pakai minus database di sini. Terus database-nya apa? Kalau di sini aku pakai PostgreSQL ya, jadi pakai Postgres. Nanti MySQL-nya di sini diganti pakai Postgres gitu. Kemudian setelah itu berlangsung ya, kalian masuk ke directory-nya pakai cd command directory ke directory, terus kalian install gitu semuanya. Kalau udah, tinggal kalian cocokkan di sini. Jadi di sini kan ada
namanya, tipenya apa, hostnya apa, portnya berapa, terus username, password segala macam kalian isi sesuai dengan apa yang ada di dalam .env. Kalau belum ada .env berarti kalian ingat-ingat ya, kalau misalnya ada kalian ada ini namanya apa namanya Docker Compose-nya di file Docker Compose atau di docker compose.yml, kalian bisa lihat di situ, terus cocokkan di sini ya, terus kemudian kalian setelah semuanya terpasang itu, kalian pakai npm start buat jalinnya. Terus ini ada node ya di sini. Kalau kalian pakai ESM gitu, pakai model ESM, atau kalian bisa generate semuanya. Jadi kalian misalnya pakai Express gitu, langsung aja semuanya, atau kalian misalnya belum ada file dockernya gitu, kalian bisa langsung semuanya pakai top-vrm init minus minus dash dash name, terus nama project kalian, kemudian dash dash database, kemudian nama database yang kalian gunakan, kemudian file-nya kasih dash dash docker, kemudian pakai dash dash express gitu juga bisa. Jadi semuanya bisa kalian urutkan dari pertama sampai terakhir gitu. Kemudian setelahnya kalian bisa cd terus npm install sampai tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau udah, kalian bisa lihat di sini aku udah ada ya di sini. Jadi aku sempat error beberapa kali saat menjalankannya karena udah lama juga nggak ngulik ini semua. Jadi kalian bisa lihat di sini foldernya itu udah dibuatin. Kalau misalnya kalian belum kasih npm install itu nggak ada node modul di sini, cuma ada src sampai ke tsconfig.json-nya. Kemudian kalian bisa ke orm config.json. Di sini itu adalah beberapa yang harus kalian edit, harus kalian ganti ya, sesuai dengan database yang kalian menggunakan. Kalau di sini aku pakai PostgreSQL, jadi aku pakai namanya tabnya aku gunakan Postgres, kemudian hostnya aku gunain localhost. Kalian samain aja sesuai dengan ini ya, kalau misalnya kalian belum paham. Terus portnya, port dari Postgres itu dia di 5432. Kemudian username-nya itu dari mana kalian tahu? Jadi kalian bisa ke localhost 9002. Jadi localhost 9002 itu kalian gunakan untuk GUI namanya, GUI terus kalian bisa lihat nanti di dalamnya itu ada apa aja gitu. Setelah itu kalian bisa lihat di bagian properti ya, properti. Di sana ada hostname, kemudian password segala macam. Kalian bisa lihat ke situ. Nanti kalau udah, kalian tinggal npm start, atau kalau kalian sinyalnya jelek gitu, kalian bisa pakai Yan. Kalian tinggal ketikkan install Yan di mesin kalian. Kemudian setelah itu nanti kalau udah, dia akan menjalankan kayak gini. Jadi di sini di di src, di source gitu, kalian bisa lihat ke index.ts. Di index.ts itu dia ada ini ya, jadi dia mengimport reflect metadata, kemudian create connection ini buat koneksi ke database dari TPWRN. Terus kemudian kalian import user ini. Di sini dari mana? Dari folder entity di sini. Kemudian di dalamnya ada user, yang di dalamnya ada entity. Entity ini menggambarkan tabel dari database kalian. Di tabel ya, diingat-ingat, dia tabel bukan nama database-nya, tapi tabel dari dari database kalian. Kemudian
setelah itu ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Nah, ini dari mana? Kalian bisa lihat ke index.ts. Jadi di dalam index.ts itu ada namanya console.log. Kalian bisa lihat di sini. Dia inserting a new user into the database. Kalian bisa lihat sesuai dengan di sini. Kemudian console. Kemudian kalian lihat save a new user with ID. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian loading user from database, kalian bisa lihat di sini ada sama. Kemudian di sini ada user ya. User itu kalau kalian udah save semuanya yang ada di sini, kalian bisa lihat kayak gini. Kayak gini. Kemudian you can have kan ya kayak gini lah, misalnya kayak semuanya kayak gini. Terus setelah itu gimana caranya buat membuat semua ini sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Jadi nanti aku share juga gimana caranya. Jadi di sini ada ini ya. Kayak gini. Ada start, kemudian ada node, square kayak gini. Terus nanti kalian juga bisa di npm start itu nanti kalian bikin development. Jadi di developmentnya itu nanti kalian bisa pakai node-mon. Kemudian kalian nanti install beberapa package atau library ya lebih tepatnya pakai library yang akan kalian gunakan itu yang pertama yang pasti node-mon itu buat kalau kalian kayak gini terus misalnya kayak gini dia kan harus restart terus menerus ya. Jadi kalian jalanin servernya, kemudian kalian matiin lagi, jalanin lagi, matiin lagi gitu. Kalau kayak gitu kalian akan membutuhkan waktu yang banyak cuma buat merestart. Kemudian ada node-mon ini gunanya buat kalian merestart secara real time. Jadi kalian nggak perlu matiin servernya, kalian cukup save aja nanti node-monnya bekerja. Kemudian kalian nanti akan gunain juga yang namanya apa sih namanya, lupa aku, kelupaan bentar. Namanya itu malter ya, malter atau multer itu. Jadi malter itu gunanya buat nge-save gambar. Jadi kalau misalnya kalian membuat kalian ngepost di apa ya, di misalnya di Instagram gitu kan ada file gambar itu ya. File gambar itu gimana cara di save ke database dan ke backend gitu. Nanti kalian bisa ikuti kalau misalnya di database itu yang tersimpan hanya URL-nya aja. Jadi kalau misalnya semua folder, semua file-file berupa gambar itu kalian bisa lihat nanti di folder tersendiri. Namanya bisa aku paling namain image. Di sini akan menampung semua image yang ada gitu. Terus kemudian nanti ada migrasi. Jadi di dalam sini kan kalian bisa lihat di sini di entity-nya. Sorry, bukan entity. Di index.ts-nya. ORM configuration-nya maksudku. Jadi ada synchronize ya. Membuat synchronize ini dia gunanya buat mensinkronkan atau menyamakan ya semua data yang ada di table itu di entity itu dengan table di aku pakai packet min ya. Jadi di packet min kalian bisa lihat tabelnya harus sesuai gitu. Nah, kalau di kayak gitu diproduksi jelek, nggak boleh kayak gitu karena nanti nggak ada saring datanya ya.
Jadi kalian harus migrasi datanya. Terus untuk membuat migrasi itu kalian sinkronisnya kalian false, kemudian pakai migration. Jadi nanti dimigrasi, kemudian kalau udah create migrasi, generate migrasinya, kemudian kalian run migrasi. Lah, apa yang kalian run itu? Yang kalian run itu adalah seeder. Jadi seeder itu data dummy yang udah kalian tulis ya. Kemudian data dummy itu nanti digunakan buat sampel apakah datanya udah keren gitu, udah migrasi datanya atau belum. Kalau udah, kalian bisa pakai migration run buat ngerunnya. Kemudian setelah itu nanti kalian akan memang di sini nggak ada merah-merah ya, tanda error atau apa gitu. Tapi buat nanti diproduksi segala macam ini dari adanya bug ya, jadi kalian perlu unit testing atau test drive development, TDD kalau kalian pernah dengar. Jadi TDD itu gunanya buat unit testing. Jadi ada library tambahan ya. Jadi kalian bisa pakai Jest atau pakai Supertest, tapi kayaknya di sini aku gunain dua-duanya. Jadi pakai Jest itu buat unit testing. Jadi kalian cek semua yang udah kalian tulis itu udah benar atau belum. Nanti namanya unit testing. Semuanya dari routingnya, dari index.ds-nya, dari database-nya, dari routing datanya, developer-nya udah jalan atau belum, udah sama atau belum. Nanti bisa kalian lihat semuanya. Kemudian bagaimana cara membuatnya, cara unit testingnya, nanti demoin dari pertama caranya kalian dari instalasi JS-nya sendiri atau Supertest-nya, kemudian cara mendescribe gitu, kemudian import menggunakan TypeScript lebih tepatnya. Kalau misalnya di dalam Express itu kan biasanya menggunakan require ya. Kalau di sini aku pakai TypeScript, nggak bisa pakai require ya, pakai import. Import di sini nanti pakai import bintang s sebagai apa gitu, from itu. Terus kemudian semuanya udah selesai, nanti akan ada studi kasus ya. Nah, studi kasusnya seperti yang aku bilang di awal, jadi aku pengen membuat REST API gunanya buat membuat REST API blog. Jadi pada kesempatan kemarin aku sempat bikin REST API menggunakan membuat REST API gitu. Kemudian kepikiran aku perlu portofolio untuk menampung semuanya, jadi pengen bikin web pribadi juga. Jadi aku bikin REST API dengan menggunakan apa yang udah aku pelajari, apa yang aku pahami ya. Jadi aku gunain pakai TOPWRM ini. Jadi begitu, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir tanpa ada kendala ya. Kalau ada kendala mungkin nanti bisa kalian tanya. Nanti di Udemy juga ada konsultasinya kayaknya. Jadi sekian kesempatan kali ini aku menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, aku minta maaf. Kalian bisa menyampaikan kritik dan saran di email. Emailnya aku taruh di link deskripsi. Sekian dari aku kali ini. Terima kasih udah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa.